wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan mentoring LDKS Al-Hidayah dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita arti keikhlasan, kesabaran dan keteguhan iman dalam setiap langkah kehidupan. Yang kami hormati Ustadz Jamaluddin Malik serta seluruh teman-teman dari organisasi sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelang datangnya bulan yang penuh keberkahan dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan mentoring dengan tema menyambut Ramadan dengan iman untuk ibadah puasa yang berkualitas. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat mempersiapkan diri, meluruskan niat serta menguatkan iman agar Ramadan yang akan datang benar-benar kita jalani dengan ibadah yang lebih bermakna. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan penampilan doa bulan Ramadan. وبلغنا
dibacakan oleh Rizky Ariel Nanda. Kepada Rizky Ariel Nanda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan hamalna ma'anu. Innahu kana abdan sakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira.
فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cahaya dan pengingat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, agar seluruh rangkaian acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita tundukkan hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Haikal Hussein. Kepada Haikal Hussein disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bitabil jasadina wa siyadatan bil ilmina wa barakatan bil rizqina wa tabatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syajaratil mautina wa najatan minan nar wa panjal isyad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti yang kita akan nantikan bersama, yaitu tausiah tarhib Ramadan. Insya Allah tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin Malik serta dengan tema menyambut Ramadan dengan iman untuk ibadah puasa yang berkualitas. Semoga melalui tausiah ini kita mendapatkan ilmu, motivasi, serta kesiapan hati untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Kepada Ustaz Jamaluddin Malik disilahkan. Cik satu. Silakan adik-adik masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang sempat hadir pada kesempatan
siang menjelang sore hari ini, adik-adik yang ikhwan maupun yang akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hujan kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Kakak ingat dulu waktu SD kakak pernah belajar di buku bahasa Indonesia itu ada puisi judulnya Walau Hujan. Masih ingat sampai sekarang. Kami dulu kan beda sama kalian deh. Kalau kami dulu buku itu bisa diwariskan. Kalau sekarang kan pakai LKS ya. Kalau kami dulu tidak, bukunya itu buku paket. Jadi bisa diwariskan ke adik kelas. Dulu di buku bahasa kelas 4 atau kelas 5 itu ada puisi. Kata-katanya itu kurang lebih seperti ini. Walau hujan, ibu masih tetap pergi ke pasar, katanya. Walau hujan, ayah masih tetap pergi ke sawah. Walau hujan, aku masih tetap pergi ke sekolah, karena hujan adalah rahmat Tuhan. Kira-kira seperti itulah, gitu ya. Maka kita dengan hujan ini harusnya kita lebih banyak bertakarrub, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika hujan. Maka ketika hujan turun, banyak-banyak kita minta kepada Allah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang baik-baik. Ya, jangan doa yang jelek ya. Adik-adik yang dirahmati Allah, terima kasih hari ini kakak bisa hadir kembali di sini. Ustaz bisa bersilaturahmi lagi dengan adik-adik di sini. Walaupun kemarin cuma bisa memantau kegiatan-kegiatan kalian dari media sosial, dari Facebook. Masya Allah luar biasa, beberapa kegiatan sudah kalian laksanakan. Dan nanti Ustaz mohon maaf ya karena tidak bisa lama kegiatannya karena pada asar nanti ada kegiatan yang sama, hanya saja beda usia. Kalau sekarang anak-anak usia SMA, setelah asar nanti ibu-ibu majelis taklim ya, mak-mak. Nah, mak-mak ini kamu tahu ada ras terkuat di dunia, gitu ya. Kalau tadi dikacau ya. Makanya nanti setelah asar jam 4 Ustaz harus sudah ada di warung 2 lagi. Makanya Ustaz izin nanti pukul 15.00 mungkin atau sebelum itu Ustaz harus kembali lagi ke warung 2. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah. Siapa orang-orang yang istiqomah itu? Orang-orang yang istiqomah itu tahu tak kalian apa arti istiqomah? Apa ada istiqomah deh? Ada deh yang tahu arti istiqomah. Ustaz Wadul Presa tidak banyak ini. Ada yang tahu istiqomah? Arti istiqomah? Istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa kita ini setia, deh. Terus menerus, berkesinambungan. Itu istiqomah. Dan istiqomah itu hadiahnya luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran itu bunyi ayatnya yang ujungnya itu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Allah, orang-orang yang mereka beristiqomah, orang-orang yang mereka mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Tuhan kita siapa? Allah. Kita mengakui itu deh ya. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Lalu kata Allah mereka istiqomah dengan keyakinan itu. Artinya dia tidak menyembah Tuhan yang lain. Maka di kemudian hari ketika di akhir kehidupannya nanti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kepada orang-orang yang istiqomah ini
di akhir kehidupannya saat dia akan meninggal dunia nanti, maka Allah akan utus kepadanya malaikat. Kata malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Kenapa? Wa absiru bil jannah. Karena Allah sudah menyediakan surga hadiah untuk orang-orang yang istiqomah. Maka karena istiqomahnya hadiahnya surga, perlu tidak kita perjuangkan? Kalau hadiahnya kipas angin tidak usah deh. Tapi ini hadiahnya surga. Karena hadiahnya surga, maka perlu kita perjuangkan. Dan untuk istiqomah itu kayak memegang bara api. Kayak memegang bara api. Itulah istiqomah kan. Berat ujiannya, ya, berat ujian keimanannya, berat godaannya. Tapi semakin kita beristiqomah, semakin kita dekat dengan Allah, maka akan semakin kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang nak bahagia itu berat tantangannya, adik-adik sekalian. Maka untuk mencapai titik di mana kita merasa bahagia, maka akan banyak rintangan, akan banyak halangan yang akan kita hadapi. Termasuk kita di organisasi ini. Ya, kalau adik-adik kenapa organisasi kita tuh tidak terlalu mungkin ya tidak terlalu banyak peminatnya? Karena memang orang-orang yang ada di dalam sini itu adalah orang-orang pilihan. Kalian harus merasa seperti itu deh. Ya, kalian adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan itu tentulah tidak banyak karena terpilih. Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Ustaz galak lihat kalian belajar tahsin. Oh, masya Allah. Kalian itu deh, kalau bahasanya Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik itu kata Rasulullah versi yang pertama, mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini adalah orang terbaik versi Rasulullah. Orang terbaik versi Rasulullah. Kalau versinya Pak Muslim enggak usah lah deh. Ya, enggak usah lah. Tapi ini versi Rasulullah. Ya deh, versi Rasulullah. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemarin kalian ada aksi santunan. Itu pun orang terbaik versi Rasulullah apa? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Maka hiduplah menjadi orang terbaik versi Rasulullah. Kalau sudah orang terbaik versi Rasulullah, maka kita tidak perlu lagi penilaian manusia yang lain. Cukuplah penilaian Allah dan cukuplah penilaian Rasulullah SAW. Maka berusahalah untuk menjadi seberkas cahaya di tempat yang gelap gulita, menjadi penerang bagi kehidupan generasi-generasi di zamannya kalian. Adik-adik, tadi kakak sempat dengar kalian selingan lagu nasyid tadi ya. Tadi kakak sudah sempat ngobrol sama Pak Muslim. Nasyidnya kalau bisa jangan cuma 1-2 lagu deh ya. Kalau bisa nanti ada latihan nasyid. Tidak harus dengan Pak Muslim, bisa kalian latihan otodidak. Kan ada lagu yang karaoke ya, -1 ya, nasyid. Kalian tahu nasyid tak? Nasyid itu kayak yang kalian nyanyikan tadi, tapi itu kan lebih ke sholawat. Tapi nasyid itu lebih keren deh nasyid itu deh. Ya, mungkin ada pernah dengar lagu Muhasabah Cinta. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Itu lagu nasyid deh. Ada lagi misalnya lagu nasyid yang dia tuh ada, kalau aliran nasyid itu ada nasyid haroki. Kalau nasyid haroki itu misalnya lagunya sing-singkan lengan baju, pancakan asa, ukirlah hari esok, lebih bawa bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah hari ini tetap tersenyum. Nah itu contoh-contoh lagu-lagu haroki, lagu-lagu semangat ya. Nanti adik-adik bisa, harapannya nanti kalau ada acara-acara kayak hitanan, pernikahan, acara-acara yang di situ ada panggungnya, kalian bisa mengajukan diri. Kami dari LDKS, SMA. Syukur-syukur kalau misalnya yang ada acara salah satu siswa di sini, misalnya nak nikahkan ayunya, nanti kalian bisa tampil 1 atau 2 lagu. Tujuannya di situ salah satunya adalah untuk syiar juga.
untuk dakwah juga, karena lagu-lagu nasyid itu pada intinya adalah mengajak pada kebaikan, mengajak pada pada keimanan, ya. Kalau dulu yang terkenal itu Raihan, nasyid Malaysia. Kalau dia lagi konser kayak band konser kayak rapi betul yang nonton. Lagu yang paling terkenal apa? Ada nggak yang tahu salah satu judul lagu Raihan? Nggak ada ya? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Dulu Ustadz ada grup nasyid jadi Marunbor ya, ada. Tapi karena vokalnya pergi kuliah hilang. Nah, tadi yang nyanyi tadi lagunya vokalnya bagus suaranya. Baik, ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu pembekalan deh. Pembekalan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum Ustaz masuk ke materi, kira-kira deh, menurut kalian dulu nih, menurut kalian apa yang paling penting yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Apa deh? Menurut kalian dulu, nanti Ustaz masuk materi. Menurut kalian, bekal apa yang paling sangat penting untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Ayo deh. Hah? Menurut kalian? Hah? Apa deh? Bekal niat. Bekal niat. Oke. Yang cak mana niatnya ini? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Bekal yang paling penting untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bekal niat. Niat yang kayak mana niatnya deh? Karena nanti orang nyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu setidaknya ada 4 golongan, 3 golongan. Yang pertama, orang yang nyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu dia bergembira karena betul-betul karena iman. Yang kedua, karena dia nak berjualan. Ada kan? Ada kan? Pokoknya kapan nyambut kedatangan kalau bulan suci Ramadan, senengnya dia nak jual kolak, nak jual apa? Bakwan, jual apa lagi nak? Cendol, ya. Ada lagi yang dia nyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu ya biasa saja. Karena waktunya puasa dia puasa. Ngapa kok nyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Ngapa kok puasa? Ya puasa Ramadan, macam itu. Ada orang-orang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita luruskan hari ini. Coba lihat. Apa selainnya tadi? Apa bekal penting yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Menurut kalian dulu, versi kalian. Ayo. Bekal apa? Yang paling penting. Tadi sudah saya sebutin itu salah satunya. Apa? Sedekah. Ada lagi yang lain? Apa? Masya Allah, itu dia jawaban yang ditunggu-tunggu. Sini. Ustaz ada door prize ini. Sini dulu, duduk sini. Masuk kas ya. Oke, stop sini. Barang tak bisa dimasuk kas ini. Ustaz tadi beli 2, ada yang Ustaz beli di toko, ada yang Ustaz di toko Galo, yang satu Ustaz beli di Bundaman. Yang satu tadi Ustaz beli di toko fotokopian. Nah, hadiah yang dari Bundaman tapi di fotokopian. Pilih kan. Kan maju, pilih salah. Harus ada salah satu. Bundaman atau fotokopian. Bundaman hadiahnya ini. Nah, sudah duduk. Jadilah namanya door prize ya. Kalau nak tiket pesawat, nak umroh, kacau kan? Jadilah untuk sisir. Satu paket. Ada-ada yang dirahmati Allah. Baik, kita mulai masuk materi ya. Setidaknya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu ada 3 yang nak kita siapkan. Nak. Ada berapa nak? Ada 3. Yang pertama, bekal
hati yang bersih. Yang kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah hati yang bersih. Kenapa dengan hati yang bersih? Nih, bila hati kita bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, itu nasib juga tuh. Jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Adik-adik rahmatullah, nih hati kita nih, Dek, kan dalam diri kita ini adik-adik, ketika Allah menciptakan kita dulu, ini Allah ciptakan kita nih, Dek. Pertama kali Allah ciptakan kita, itu kepada kita itu Allah wahyukan dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang tahu surah apa deh? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dulu pertama kali kita diciptakan, nih, semuanya ini Allah wariskan kepada kita tuh dua sifat, fujur dan taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu apa? Fujur itu segala macam keburukan-keburukan, itu adalah fujur. Maka kata Imam Ghazali, adik-adik, sifat fujur itu yang pertama namanya sifat uluhiyah. Kalau tidak salah ini yang Ustaz terangkan kemarin ya, masih ingat tak? Yang pertama sifat fujur itu namanya sifat uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Kayak Tuhan. Manusia itu ada yang kayak Tuhan. Apa ciri Tuhan? Berkuasa, pengen disembah. Kan seperti itu Tuhan kan? Ada tak manusia yang seperti itu? Ada. Kalau dia sudah berkuasa, pokoknya apa yang dia katakan harus, itulah yang harus dilakukan. A katanya A, tidak bisa lagi diprotes. Ya, itulah siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Namrud. Siapa lagi? Haman. Ya, banyak. Orang-orang kalau sudah berkuasa tidak galak lagi turun. Kenapa orang bisa tidak galak lagi turun? Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wajar karena dalam diri manusia itu ada sifat uluhiyahnya. Yang kedua, ada sifat syaitoniah, kayak setan. Pernah tidak kalian tengok teman kalian sifat kayak setan? Ada tak yang kayak setan temannya? Sudah, tidak usah disebut namanya ya. Pokoknya ada saja gitu ya. Setan, nih. Setan itu menurut kalian makhluk apa sifat? Setan itu makhluk apa sifat? Makhluk apa sifat? Setan itu para ulama, jumhur ulama itu lebih kepada sifat. Setan itu sifat. Makhluknya apa? Jin, iblis. Iblis. Makanya setan itu bukan cuma jin yang bersifat syaitan, manusia itu ada yang setan. Ayatnya coba, ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Ayatnya, hafal kalian itu yang menjelaskan bahwa setan itu dari dua golongan, dari jin dan manusia. Ada yang tahu nih ayatnya nih? Ayo, hafal kalian dulu deh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu sifatnya kayak mana? Yang pertama, setan itu galak berbisik-bisik. Jadi jangan galak lagi berbisik-bisik. Apalagi ada 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, 1 orangnya yang lain pasti tersinggung. Maka tak boleh berbisik-bisik, itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pergaulan. Ya, maka
Ada sifat manusia itu kata Imam Ghazali, syaitonia, sifatnya itu kayak setan. Apa ciri setan itu? Ciri iblis itu. Pertama dia sombong, beda ya. Yang kedua merasa lebih baik, ya sombong tadi kan. Pas ketika ditanya oleh Allah, tuh adik-adik kalau kalian baca surat Al-A'raf, surat ke-7 itu Al-A'raf ayat 8 sampai kayak 30-an itu kisahnya menarik nada. Menarik tentang bagaimana dulu Adam di surga, kemudian Adam itu melanggar janjinya kepada Allah, digoda oleh setan, dikeluarkan dari surga. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 8 sampai 30-an. Nah, Allah itu bertanya sama Adam, sama setan. Woi setan, kalau bahasa kita nih ya. Ngapa bolak balik sujud sama Adam itu? Kata setan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh ya Allah, aku ini kau ciptakan dari api, dia itu dari tanah. Mana aku dari api disuruh sujud sama yang diciptakan dari tanah? Kan gengsi kalau bahasa kita ya. Gengsi. Kenapa? Aku ini lebih baik, aku ini lebih ganteng, ya kan? Aku ini lebih lama kau ciptakan. Kok tiba-tiba aku disuruh sujud ke Adam? Tidak mau lah gengsi dia sebagai senior, ya kan? Sebagai kakak senior, mana ya aku yang harus minta maaf? Dia lupa bahwa itu perintah Allah. Maka setan itu cirinya sombong, merasa paling benar. Setan itu galak berbisik, menyesatkan. Nah, itulah kalau ada kawan-kawan yang galak menyesatkan, wajar karena ada sifat syaitonia. Maka adik-adik, nih orang yang hobi futsal, dia pasti akan berteman dengan hobi futsal. Yang hobi voli pasti akan berteman dengan yang hobi voli. Kambing itu akan berteman dengan kambing. Ada tak kambing berteman dengan serigala? Maka siapa diri kita itu kadang ditentukan oleh dengan siapa kita berkawan. Maka hati-hati dan ketika kita berkawan itu deh. Ya, karena kawan, teman itu kadang lebih mempengaruhi dibandingkan dengan orang tua kita sekalipun. Maka hati-hati ketika kita berteman. Ya, carilah teman yang menghantarkanmu menuju ke dalam ridho Tuhanmu. Kita ada juga di sini. Nah, ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat setan itu ada dalam diri kita. Namanya adalah sifat syaitonia. Yang ketiga ada sifat lagi namanya sifat bahimah. Apa nih? Bahimah atau bahimiah. Kayak binatang. Ada tak orang yang sifatnya kayak binatang? Ada tak? Apa ciri binatang ini sifatnya dah? Serakah, pintar, cakep. Serakah. Kalian pernah lihat ayam kalau makan pagi-pagi? Pernah tak? Sisui ngani beras ya. Ayam itu kalau pas ketika dia lagi makan pagi-pagi, coba lihat ayam jago itu deh. Dia tidak peduli itu ibunya kah, itu bapaknya kah, itu adiknya kah, itu bininya kah, itu anaknya kah. Selama dia masih lapar dan dia belum kenyang, maka pasti akan dipatunya, akan ditendangnya. Nah, banyak manusia itu yang sifatnya kayak binatang. Kalau sudah urusan makan, jangankan orang lain, kadang keluarganya sendiri dia musuhi. Maka ada sifat bahimia. Celakanya bukan cuma bahimia, tapi ditambah dengan sifat yang kelima, yang keempat. Apa itu? Sabu'iyah, buas. Binatang buas. Binatang itu deh, sebinatang-binatangnya binatang. Ya. Yang dimakan apa sih? Pohon paling buah, ya kan? Apalagi yang dimakan? Hah? Ada tak binatang makan pohonnya? Ada apa tuh? Ulat, tupai. Tapi binatang, kalau manusia ya, itu binatang. Tapi kalau manusia yang dimakan bukan cuma buahnya. Manusia itu kalau sudah bahimah, sabu'iyah, yang dimakan lebih daripada itu. Yang dimakannya koral. Apalagi deh? Besi, semen, ya. Minumnya pertalite, pertamax. Itu manusia kalau sudah bahimah, sabu'iyah,
Ya, rakusnya melebihi binatang. Ada enggak orang yang makan koral? Ada, ya. Bangun sharing, anggarannya misalnya 100 juta, yang dibangunkan misalnya 75 juta. Itu kan makan koral, makan semen, ya, makan besi. Nah, maka ada deh, ketika Ramadan tiba, kita harus bersihkan sifat-sifat tadi. Sifat uluhiyahnya kita bersihkan, sifat syaitoniahnya kita bersihkan. Makanya ada hadis di bulan suci Ramadan itu kan setan tuh dibelenggu, dirantai. Tapi setan yang berwujud manusia ini yang berkeliaran. Kalau kata guru Ustaz dulu, kalau setan yang makhluk halus itu deh, jin itu, bacakan ayat kursi, berlari dia. Nah, tapi setan yang berwujud manusia ini, cobalah kamu bacakan ayat kursi deh. Dibacakan kursi, nyengir dia, ya, itu kursinya nak dibentuk baru dia berlari, ya. Nah, makanya ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada sifat sabbu'iyah, ada sifat uluhiyah, sifat syaitoniyah, sabbu'iyah, bahimiyah, itu yang harus kita buang. Maka ketika Ramadan tiba, kita harus betul-betul membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kesombongan. Ramadan nyampe, apa yang ada dalam sodar, apa yang ada dalam hati kita deh? Iman. Ketika dipanggil keimanan kita, maka kita akan terpanggil. Coba, ayat perintah puasa bunyinya kayak mana? Ada yang apa dah? Ayat perintah puasa bunyinya kayak mana dah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba dengerin deh. Ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan khusus Allah untuk kita. Hai orang-orang yang beriman. Maka kalau di bulan suci Ramadan ada orang yang tidak terpanggil, ada orang yang tidak berpuasa, dek, ngukur keimanan tuh gampangnya dek. Nih, dengerin. Setiap perintah yang diawali dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya Allah itu pengen menunjukkan kepada kita mana orang-orang Islam yang muslim saja, mana orang-orang Islam yang mukmin. Muslim sama mukmin itu kan beda deh. Muslim itu apa? Beliau muslim, orang yang beragama Islam itu muslim. Mukmin itu orang muslim yang beriman. Itu sedikit bedanya. Maka puasa itu panggilannya adalah panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Logikanya cak ini deh. Siapa nama? Ilham. Nama kamu dibagus-bagus nih ya. Dek, dalam satu ruangan ini tiba-tiba Ustaz panggil Ilham, come here. Nah, dek. Ilham, kadilah misalnya. Ilham. Logikanya yang akan memenuhi panggilan Ustaz, kamu galau-galau, apa Ilham dewe? Ilham sendiri. Kenapa? Karena nama dia yang dipanggil. Maka Ramadan itu ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, masuk logika enggak kalau kemudian banyak orang yang tidak berpuasa? Masuk enggak? Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini banyak orang nih, banyak orang. Tiba-tiba Ustaz panggil, Ilham, tolong dulu Ustaz ambilkan Al-Quran ini misalnya. Yang maju ke sini kalian semua atau Ilham sendiri? Ilham sendiri, karena yang dipanggil Ilham. Bahkan di bulan suci Ramadan itu pas ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka tiba-tiba banyak orang yang tidak berpuasa. Masuk akal enggak? Masuk. Kenapa? Karena yang dipanggil itu hanya orang-orang yang beriman. Nah, itu yang nak kita siapkan sekarang. Hati kita nak kita siapkan dari sekarang, nak kita bersihkan dari sekarang, biar hati kita itu isinya cuman iman. Ada deh. Kalau kita pernah belajar atau ada yang pernah belajar tazkiyatun nafas. Nah, ini ilmu tingkat tinggi deh, tazkiyatun nafas ini deh. Ya. Pembersihan jiwa. Tasawuf, ada tasawuf dikit. Itu ada 3 tahapan. Ada yang disebut takhalli, tahalli, tajalli. Tapi yang lebih mudah yang ini.
Taharatun nafas, pembersihan jiwa. Hati kita tuh kayak kacau ini lah, Dek. Nah, kacau. Itu kalau kamu males ngelapnya, lama-lama kena debu bekarat, dia susah masuk cahaya ke dalam sini. Nah, hati kita tuh kayak kacau. Kalau males kita ngelapnya, bekarat, ciri orang yang hatinya berkarat, ada penyakit, apa cirinya? Ayo, Ustaz kasih surprise. Ciri orang yang hatinya berkarat atau hatinya ada penyakit, cak mana deh kira-kira menurut kalian? Cak mana nak? Ayo, cirinya. Salah ada apa-apa, namanya kita belajar. Sini, boleh ambil hadiahnya. Sama, sini nak. Yang nak dari Bundamat apa yang nak dari fotokopian? Yang dari Bundamat apa fotokopian? Bundamat sisir cak tadi sama. Ayo, fotokopian. Fotokopian ini hadiahnya. Ini situ saja. Oke. Baik, adik-adik. Kalau kalian ingin tahu ciri orang yang hatinya sakit, kalau dikasih nasihat dia tersinggung, itu cirinya salah satunya. Kalau dikasih nasihat dia tersinggung. Itu salah satu ciri orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Itu standar paling sederhana. Orang kalau dinasihati dia tersinggung. Harusnya kalau dinasihati dia senang. Ya, kan cek ini nih, logika nasihat itu cek ini. Dia lagi berjalan nih, jangan ke pojok, depannya ada lubang. Terus ditegur, kak lubang, pacar aku. Yang berjalan aku, matang atau aku. Kayak kakak nyampak ke dalam situ mati, ya pacar aku. Nah itulah logikanya deh. Harusnya kan kalau dia misalnya lagi berjalan nih, depan ada lubang tuh, dia udah jenguk, kak hati-hati ada lubang. Oh iya deh, makasih deh ya sudah diingatkan. Kan harusnya kayak itu. Tapi orang yang bermasalah dengan hatinya, orang yang ada sakit dalam hatinya, ketika diberi nasihat, ditunjukkan kepadanya kebenaran, dia tersinggung. Nah itu cirinya, ya. Maka kalau sudah seperti itu perlu yang taharatun nafas, pembersihan hati, dibersihkan hatinya deh. Kayak mana cara membersihkan hati? Mulai tinggalkan kebiasaan buruk. Apa deh kebiasaan buruk kalian yang paling sering kalian lakukan? Apa? Kebiasaan buruk yang paling sering kalian lakukan? Main HP. Main HP itu sebenarnya boleh deh. Siapa yang tidak boleh main HP itu? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau sampai kecanduan. Tuh, ya. Boleh tidak main HP? Boleh, usah main HP. Tapi tidak ada di situ Roblox, tidak ada, ML tidak ada. Tidak ada. Kalau main HP itu ya Canva adanya di situ, ya. Makanya Ustaz hobi desain itu yang desainer Ustaz itu bisa dijual lagi di Canva deh. Jadi bisa menghasilkan uang. Jadi kalau punya HP, bagaimana HP ini bukan cuma sebagai, kan fungsi HP itu dulunya ada 3 fungsinya tuh. Yang pertama komunikasi, yang kedua informasi, yang ketiga edukasi. Kan fungsinya dulu awalnya cuma 3. Cuma karena kecanggihan zaman, HP itu jadi monetasi ya deh. Jadi ladang juga di dalamnya. Maka adik-adik kalau kalian nak main HP boleh, tapi jangan cuma bisa ngabisin data, tapi bagaimana HP itu bisa menghasilkan uang dari situ. Boleh. Misalnya adik-adik yang putri buat live streaming. Kami dari LDKS SMA Negeri 1 Ranjung Agung hari ini lagi bikin bakso ayam. Silakan order misalnya deh ya. Silakan nanti dijual, kan bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Itu contoh saja. Maka yang pertama harus ada cara kita untuk membersihkan hati, taharatun nafas, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ayo deh, dimulai dari lisan, dijaga niat lisan, utamanya kepada siapa nak? Kepada ibu, bapak. Apa? Rambu-rambu yang dalam Al-Quran. Fala takun lahuma uffi wala tanharhuma. 2 deh rambu-rambu yang dalam Al-Quran tidak boleh sama orang tua. Yang pertama membantah,
Yang kedua, membentak. Jangan ya, Ustaz titip 2 perkara itu deh. Membantah, membentak. Jangan ya. Ya, jangan sampai nanti ada anak LDK ternyata ngomong sama orang tuanya masih sering membentak, masih sering membantah. Fala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata ah. Maknanya apa? Membantah. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Dan jangan sekali-kali kamu membentak. Dek, ada luka yang tidak berdarah, tetapi sakitnya sampai ketika sampai dibawa kemana-mana. Itulah luka hati. Kalau anak, ada ungkapan seperti ini, melahirkan itu sakitnya kayak seluruh tulang punggung ini remuk, hancur. Tapi ternyata lebih sakit lagi ketika anak yang dilahirkan itu dia tumbuh dewasa, tumbuh besar, sudah bisa mendebat ibunya. Itu lebih sakit rasanya. Ya dedek ya. Maka mulai tinggalkan kebiasaan buruk kita. Apapun itu, silahkan adik-adik pikirkan dari sekarang, apa kebiasaan buruk aku ya Allah yang aku hindarkan, yang aku tinggalkan demi untuk membersihkan hati agar Ramadan nanti sampai hati ini betul-betul bersih. Balik dari sini kaget deh, minta maaf sama kedua orang tuanya. Ya, yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, minta maaf. Ya, kami tadi dari acara LDK di sekolah, pesan Ustadz kami itu, kami minta maaf sama ayah, sama ibu. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Tidak apa-apa minta maaf deh. Ya, minta maaf itu akan menjadikan hati orang tua kalian tuh kayak disiram pakai baju salju. Ya, kayak dinginnya. Minta maaf. Mumpung kalian masih ada kesempatan untuk minta maaf. Ya. Dari rahmatullah, maka toharatun nafas yang pertama, membersihkan hati, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan masuk ke tahapan yang kedua. Apa tuh? Imaratun nafas. Apa imaratun nafas itu? Mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, mengganti. Marahnya diganti sabar. Beda ya? Sabar deh. Apalagi maksiatnya diganti taat. Beda ya? Ceplas-ceplasnya diganti apa? Diganti ya lebih beradab lagi bicaranya, nah ya. Apalagi intinya semua perkara-perkara yang buruk kita ganti dan perkara-perkara yang baik. Itulah imaratun nafas. Imaratun nafas itu mengganti. Ustaz, buka jaket dulu ya. Jadi tadi ceritanya pas ketika nak berangkat ke sini lampu mati. Jadi tidak ada baju yang digosok. Satu-satunya baju yang tidak perlu digosok cuma baju ini, Pak. Tapi baju ini sudah hampir 20 tahun umurnya. Baju ini sudah hampir 20 tahun umurnya, ya. Jadi masya Allah banyak kita kenang-kenangan dari baju ini. Maka imaratun nafas mengganti. Adik-adik bolehlah list dari sini. Aku nih uangnya emosian, nak diganti. Aku nih orangnya masih galak sholat subuh kesiangan, nak diperbaiki, gitu ya. Ini wajah-wajahnya kan kelihatan. Kelihatan kan wajahnya? Wajah-wajahnya ini kelihatan. Ya kelihatan, kalau kelihatan wajahnya kayak mana? Ya masih galak subuh kesiangan, ya. Masih galak isya ketiduran. Maka mulailah sebelum Ramadan tiba, imaratun nafas, mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik. Yang terakhir, kalau sudah imaratun nafas sampai kita kepada tahapan yang lebih tinggi, apa itu? Nafas mutmainnah, jiwa yang tenang. Itulah yang lagu Dewa tuh, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu surah apa? Surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang nak masuk surga itu cuma orang yang di dalam dirinya ada nafas mutmainnah atau jiwa yang tenang. Orang tuh kalau jiwanya tenang, hidupnya tuh tenang. Makanya di surat Al-Fat itu kan Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
Sakinah itu deh. Kan orang kalau nikah tuh didoakan sakinah kan? Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Kalau tenang hidup kita nih deh, maka yang lain tuh akan ikut tenang. Tidak gerusah-gerusu. Orangnya tuh pokoknya santai jalan kehidupan, ya. Tenang. Dek, ada suatu ketika ada seorang raja. Dia nak minta nasihat dari ulama. Tapi dia sudah kasih disclaimer, kasih apa? Disclaimer apa sih? Dikasih penjelasan di awal. Kata raja itu ngomong sama ulama itu, aku tidak galak nasihat yang panjang-panjang. Kasih aku satu nasihat saja, yang nasihat itu memang betul-betul bisa aku ingat sampai kapanpun. Ulama ini kan ilmunya, wawasannya luas deh, itulah ulama itu. Ya, alim itu apa? Orang yang berilmu. Ya, kata ulama itu, baik aku akan kasih kau satu nasihat. Apa itu? Semua pasti berlalu. Wah, itu baik nasihatnya. Apa deh? Semua pasti berlalu. Kalau kalian bisa pegang itu, kalau kalian bisa ingat nasihat pendek itu, maka kalian akan tenang jalani kehidupan. Butuh pasti berlalu, sakit hati pasti berlalu, lapar pasti berlalu, susah pasti berlalu, susah payah pasti berlalu, hujan pasti berlalu, panas pasti berlalu, hidup pasti berlalu, masa muda pasti berlalu. Maka kalau kita ingat dengan nasihat semua pasti berlalu, maka kita akan eling, kalau kata orang Jawa itu hidup nih tidak sekendak-kendak. Ya, maka sebelum semuanya berlalu, kita yang sekarang ada di kondisi, di posisi sekarang ini, tinggalkan jejak-jejak terbaik. Jangan sampai kita meninggalkan jejak-jejak yang jelek. Karena kenapa? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Apa deh? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan bukan. Manusia mati meninggalkan nama. Ya. Manusia mati meninggalkan nama. Woi, itulah dulu bangunan bapak itu, sekarang almarhum dikenang orang. Woi, kakek aku dulu, nggak tahu lah kok komandan Hamsid. Walaupun komandan Hamsid, jadilah ya. Bisa kita banggakan namanya. Maka orang teh ditinggal adalah nambo. Woi, iyo dulu di sekolah itu ada anak-anak LDK itu siapa lah namanya dikenang orang. Ya, maka tinggalkan kenangan-kenangan yang terbaik. Maka yang pertama harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah kebersihan hati. Ketika hati kita bersih, maka hati kita akan diisi oleh keimanan. Kalau iman sudah mengisi hati kita, ketika nanti datang panggilan keimanan itu, ya ayyuhalladzina amanu, maka hati kita akan terpanggil. Satu. Yang kedua, persiapan yang paling penting untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Apa dek? Menurut kalian dek? Menurut kalian dulu ya. Setelah persiapan hati dari iman maksudnya dek ya. Apa nih? Persiapan yang paling penting yang kedua, persiapan ilmu. Persiapan apa dek? Ilmu. Karena kenapa? Banyak nanti orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu, kata Rasulullah, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kan sayang. Ramadan itu cak ini nah dek. Cak mana lah ya analogi sederhananya itu ya. Kalian tuh tiba-tiba kepala sekolah ngomongkan cak ini. Anak-anak, besok kata kepala sekolah, siapa yang sekolah, siapa yang hadir ke sekolah, maka kalian akan dikasih nilai 3 kali lipat. Bagusnya, yang nilai 3 bisa jadi 9, yang nilai 9 bisa jadi 100, misalnya seperti itu. Kemudian siapa yang hadir besok, kalian akan difasilitasi oleh kepala sekolah jalan-jalan gratis ke Lombok, naik Gunung Rinjani misalnya dah ya. Senang tak kalian? Nah Ramadan itu kayak itu deh kira-kira deh.
Ya, Ramadan itu datang dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Bahkan kata Rasulullah apa? Man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang nyambut kedatangan bulan suci Ramadan karena imannya, terpanggil karena keimanannya, kemudian semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh coba bayangkan dosa kita yang kemarin-kemarin itu deh, banyak gak kira-kira? Wih, banyak niat, bukan cuma banyak niat, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba uang buyan mana yang gak galak dapat apa? Keutamaan yang demikian itu. Maka ketika kita tidak tahu ilmunya, apa dia Ramadan? Apa Ramadan? Ya puasa. Ya. Tidak tahu kita utama Ramadan sehingga kita orang puasa kita puasa. Maka harus tahu ilmunya. Yang pertama, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Yang kedua, kita harus tahu juga deh apa-apa misalnya yang berkaitan dengan puasa bela. Misalnya contoh paling ringan yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa deh? Ada deh disebutkan 3 saja yang membatalkan puasa. Ayo. 3 saja yang membatalkan puasa. Boleh, dek, boleh langsung sebut deh. 1. Muntah. 2. Ya boleh, tidak apa-apa. 3. Gila. Oke. Boleh ambil hadiahnya. Tidak boleh minum lagi ya. Inilah untuk hadiah nanti balik. Ya. Baik, adik-adik. Kita coba biar tidak salah ya. Kakak coba jelaskan dulu tentang yang batalkan puasa itu. Kakak jangan sampai lagi kalian bilang dalam baju ludah batal, ya. Itu anak-anak SD kan aja itu kan. Jangan dalam baju ludah, kan batal puasanya. Tidak, ya. Nangis batal, kamu udahnya. Baik, yang membatalkan puasa itu dia ada 3 kriteria kan. Yang membatalkan puasa, yang puasanya harus dibatalkan, dan yang membatalkan pahala puasa. Itu 3 tuh beda tuh. Yang membatalkan puasa, yang puasanya harus dibatalkan, yang membatalkan pahala puasa. Dia tetap puasa tapi tidak dapat pahala. 3. Yang pertama yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? 1. Makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya, tidak batal. Misal nih Ilham balik sekolah, tiba-tiba dia ngambek nasi, sekali ngambek seminum pindah ke pucuk situ, ya. Lapar, makan tuh sudah makan kenyang. Umat yang lewat, ya. Ngapain nih ke? Bengon. Kan puasa kata ibunya. Oh iya, baru ingat dia. Maka itu tidak batal. Atau misalnya ada adik seperti ini, Dek. Kalau kalian pulang sekolah, tiba-tiba lihat adik kalian yang masih SD tuh, misalnya Dek. Tiba-tiba dia minum tuh. Dia nggak selesai kalau dia minumnya. Selesai dia minum, baru dikasih tahu, Dek, kan hari ini kita puasa. Oh iya Kak, iya. Jadi tidak batal puasa. Biarlah dia sudah dapat rezeki dari Allah. Jangan pas dia lagi gelap. Woi puasa ya itu. Pacak dia muntah beda ya. Maka selesaikan dulu dia minumnya. Maka makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Apa definisi makan? Apa definisi makan itu apa? Tahu kan definisi? Apa definisi makan? Makan. Pengertian makan apa deh? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Itu makan. Oke? Kalau dia tidak melewati kerongkongan, maka bukan kategori makan dan tidak membatalkan puasa. Maka adik-adik yang putri, adik-adik yang akhwat, itu ketika Ramadan kalau kalian nak cicipi sayur, itu boleh selama mencicipinya betul. Ambil sendok, ambil ujung jari, masukkan ke sendok itu, ujung jarinya ditempelkan di lidah. Indra pengecap itu kan lidah. Sudah nggak terasa, bagus ini, pas nasinya pedasnya sudah buang. Ya. Tapi kalau kalian ngambil centong, virus itu, kalian serusut,
jadi kurang masin ya. Itu bukan nyicip, itu lapar, ya batal puasanya, otomatis batal. Sama halnya kayak kita ngambil wudhu itu kan kubur-kubur tidak membatalkan puasa, cuman makruh selama masuk 3 keluar 3. Kalau masuk 3 keluar 2 ada yang dikorupsi, berarti batal juga tuh puasanya, ya. Maka makan dan minum di siang hari dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang kedua, kalau kakak bicara fikih ini memang agak ini deh, tapi fikih itu harus disampaikan ya. Bertemunya suami istri di siang hari, suami istri ketemu di siang hari. Maksudnya ketemu dalam tanda kutip deh ya. Nanti kamu bilang sama ibu sama kamu, ya Bu, kata Ustaz Jamal tadi, kamu tuh tidak boleh ketemu siang hari. Tidak ketemu mak sama mbak kamu di siang hari kan? Bertemu di sini maksudnya tuh dalam tanda kutip deh ya, berhubungan di siang hari itu tidak boleh. Bahkan kena kifarat, kena hukuman dia. Tidak boleh. Tapi kalau kemudian dia tidur bermimpi, itu tidak membatalkan. Tidur siang, tiba-tiba mimpi basah, ya. Kapan bangun basah, bocor tadi, ya, hujan katanya. Nah, itu tidak batal, ya karena perkaranya bukan disengaja. Beda dengan perempuan itu nak sengaja nak tidak sengaja, kan tidak sengaja jatuhnya. Ketika keluar masa haidnya misalnya, itu harus dibatalkan. Itu ya salah satu yang perkara dibatalkan tadi. Jadi yang kedua yang membatalkan puasa itu suami istri berhubungan di siang hari. Yang ketiga muntah tadi. Muntah itu batal puasa deh. Hadisnya jelas tuh, riwayatnya sahih. Muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Muntah disengaja macam mana? Lagi puasa ngambil biji kedondong, dikebet masukkan ya, tarik lagi. Muntah batal ya. Itu lawangan. Ya, ngapain pula Ramadan dalam biji kedondong. Tapi kalau misalnya dia musafir naik kendaraan terus muntah, itu tidak batal karena tidak disengaja. Makanya ada rusuh. Kan dalam Al-Baqarah 184 itu kan deh, orang-orang yang boleh tidak menjalankan puasa itu ada berapa disebut? 1 orang yang dalam perjalanan, 2 orang yang lemah untuk melaksanakannya, orang yang sakit itu, ya. Yang ketiga orang yang sakit. Jadi ada 3 golongan di situ. Musafir, orang yang lemah untuk melaksanakan ibadah puasa, orang yang sakit. Musafir sama orang sakit itu dia nanti qadha. Tahu qadha? Mengganti di hari-hari lain setelah Ramadan, itu namanya qadha. Mengganti. Nah, yang lemah itu fidyah. Lemah itu fidyah. Siapa orang yang lemah? 1, lansia. Nenek-nenek itu baik angkas yang sudah umur 80-an yang dia tidak mungkin lagi nak berpuasa, maka dia fidyah. Yang kedua, wanita yang lagi hamil misalnya ya, kemudian dia tidak kuat, itu fidyah. Siapa lagi? Orang yang sakitnya menaun, sakitnya itu sudah sembuh, maka dia fidyah. Nah tapi sakit itu tidak termasuk fidyah, dia harus qadha. Tapi sakitnya cuma misalnya, wanita yang haid itu tergolong ke dalam golongan wanita yang sakit, maka dia mengganti di setelah Ramadan. Makanya adik-adik, Lebaran itu kan paling lama seminggu lah deh ya. Nah setelah seminggu itu sempatkan untuk mengganti puasa Ramadannya dulu. Kalau masih ada sisa Syawal boleh dimasukkan puasa Syawalnya. Tapi yang paling wajib adalah mengganti puasa Ramadannya dulu, ya. Maka itu perlunya kita mengetahui ilmu tentang Ramadan yang batalkan puasa. Udah ya. Apa tadi? Makan dan minum siang hari dan sengaja, berhubung suami istri, muntah, hilang akal, pingsan kah, misalnya lagi puasa tiba-tiba lagi jalan-jalan ketimpo kelapu, misalnya celapung misalnya ya, pingsan, itu.
murtad, keluar dari ajaran agama Islam, itu ya batal puasanya. Ada lagi yang puasanya harus dibatalkan. Satu, haid tadi ya, harus dibatalkan puasanya. Walaupun misalnya tinggal 2 menit lagi azan, 2 menit lagi Ustaz, ya macam mana? Ya. Kemudian yang kedua, misalnya tiba-tiba dia keluar darah, berdarah, tapi bukan gigit pacar. Gigit pacar batal puasa? No, bukan. Ya. Berdarah di sini maksudnya misalnya yang dia butuh penanganan medis. Misal ada orang lagi bermotor kecelakaan, keluar darah banyak, lagi nebas pakai mesin itu deh, tiba-tiba melanting besi tebas itu kena kakinya, keluar darah banyak, maka itu puasanya boleh dibatalkan karena khawatir untuk keselamatan jiwanya, ya. Tapi kalau cuma kecucuk jarum pentol, digigit pacar, digigit nyamuk, itu tidak lah ya, tidak ya. Kemudian apa lagi? Nangis itu tidak membatalkan puasa. Kamu nak nangis sesebut-sebutan lah, ya nangis lah, apa beda? Di bawah batang, bawah pohon tu kan, siang-siang nangis, itu kan? Ngapa nangis? Puasa. Tak apa-apa, tidak membatalkan puasa, tidak nangis, ya. Tapi lagian kenapa pula nak nangis-nangis di bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan itu waktunya kita bergembira, ya bukan waktunya nangis-nangis. Yang batalkan puasa banyak. Nah, yang luput adik-adik, yang banyak tidak diketahui orang. Kalau di Marodua nih deh, kalau di Marodua, kalau di sini Ustaz udah tahu ya. Kalau di Marodua itu kan kalau sore itu kan raminan orang jualan takjil, jualan popcorn ya. Ada yang ngipas sate, ada yang ngipas ayam bakar, ikan bakar. Nah itu kalau terhirup asapnya batal deh. Batal. Apa bedanya sama bapak-bapak yang merokok? Ayo. Batal. Jadi jangan sampai menghirup asap karena ada wujudnya. Asapnya itu batal. Kalian pernah enggak sih dengar kalimat macam ini? Enggak ada kan? Aku baunya pada kenyang. Pernah enggak kalian dengar itu? Orang baunya saya sudah kenyang. Artinya bau itu bisa mengenyangkan. Maka sesuatu yang bisa mengenyangkan itu masuk ke dalam diri kita, asapnya itu batal puasa kita. Apalagi ayam bakar, sedapnya bau, gitu kan? Sedapnya bau itu udah batal gitu puasanya. Maka hati-hati kalau nak beli makanan tempat orang lagi kipas-kipas itu pakai masker, ya, itu deh ya. Atau jangan deket-deket lah ya, itu. Tapi cak mana kalau bau durian, Ustaz? Tidak. Kalau bau durian tidak, bau makanan kue tidak. Karena kenapa? Tidak ada wujudnya. Jadi yang dia ada wujudnya saja deh. Yang ada wujudnya. Kalau tidak ada wujudnya, tidak apa-apa. Kamu nak bau cempedak, bau duren, bau apa lagi? Bau rendang misalnya deh. Tapi jangan sering-sering. Lagi puasa, wah, makruh itu, ya, makruh, ya. Ada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmu. Nanti adik-adik banyak-banyak lagi baca ya setelah sini deh ya. Banyak-banyak lagi baca apa yang perlu dipahami tentang Ramadan, termasuk keutamaan tarawih, keutamaan baca Al-Qur'an ya. Nanti kalian baca-baca sendiri ya. Yang terakhir, persiapan yang paling penting untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, persiapan harta. Persiapan harta. Untuk apa tuh? Zakat. Pinter. Persiapan harta untuk zakat. Para sahabat itu mereka di bulan suci Ramadan berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk berinfak. Ustaz di DPA, Ustaz di Taman Pendidikan Al-Quran Ustaz tuh sudah Ustaz buat program sehari full, sebulan full selama Ramadan itu mereka berinfak. Nanti di akhir Ramadan infak yang terkumpul itu akan kami bikin baksos, bakti sosial. Entah bagi-bagi takjil, entah lebaran bersama anak-anak yatim dan lain sebagainya. Nanti ya. Sehari 1.000, sebulan 30.000 kali 100 anak kan sudah lumayan tuh. Ya, jadi berlomba-lomba lah deh ya untuk berinfak, untuk bersedekah. Ustaz kami tidak ada duit, kalau nak tiap hari ya boleh sebulan sekali. Pas zakat itu misal zakatnya 25.000, kalian bayar misalnya 50.000, 25.000-nya untuk zakat, 25.000-nya untuk sedekah. Misalnya seperti itu, ya. Biar kita mendapatkan keutamaan yang lebih di bulan suci Ramadan, ya.
Nanti insya Allah adik-adik diinikan saja, dipilih-pilih saja antara 3 atau 4 orang anak yatim nanti Pak Muslim. Nanti bikin program belanja baju lebaran bersama anak yatim, ya. Nanti Ustadz support dananya dari kas Masjid Al-Falah, ya, untuk belanja anak yatim, belanja lebaran. Jadi nanti anak yatimnya diajak belanja baju lebaran, terserahlah, apa pas kalangan, apa pas apa, nanti dibelikan baju, ya, seperti itu. Itu untuk kegiatan kalian di bulan suci Ramadan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini, adik-adik pasang target. Ini jangan sampai tidak ada target Ramadan, harus ada target Ramadan. Dimulai dari apa targetnya? 1 puasa. Ada tidak tahun kemarin yang kalian yang hadir di sini nih, selama Ramadan kemarin, kecuali adik-adik yang putri ya, yang sudah masuk masa haidnya ya, yang kalian laki-laki nih, yang puasanya itu tidak sampai sebulan, ada tidak? Ya, kalau ada apa? Ada masalah? Masalahnya tidak masalah. Masalah kalian itu. Ya, jadi kalau kalian ada yang Ramadan kemarin puasanya masih tidak full 1 bulan, maka Ramadan ini harus ada target deh. Harus ada target, puasanya harus 1 bulan. Itu target yang pertama. Target yang kedua, apa deh? Tadarus Al-Quran. Targetkan tadarus Al-Quran. Kalau kemarin misalnya belum khatam 30 juz, targetkan Ramadan ini minimal 15 juz. Sanggup enggak 15 juz? Sanggup enggak 15 juz? Sanggup enggak 15 juz? Berarti 2 hari 1 juz. Sanggup enggak? Sanggup ya? Salah sanggup enggak ya? 15 juz. Syukur-syukur yang bisa 30 juz. Syukur-syukur. Tapi target minimalnya 15 juz. Kalau Ustadz di TPA Ustadz itu kelas TQA-nya Ustadz target 2 kali hatam. Artinya sehari harus 2 juz mereka hatamkan. Nah ini Ustadz target di sini 15 juz saja, 15 juz target. Dulu Ustadz ada siswa, ada waktu masih di sekolah dulu, Ustadz pernah ngajar juga di sekolah. Jadi dia punya Al-Quran saku, besar dikit dari ini. Al-Quran itu dia kantongi. Jadi kapan dia berangkat dari rumah, naik ojek, dia baca Al-Quran itu, ya. Suatu hari ke gap sama Ustadz, ke Pergok. Pas dia lagi balik ke sekolah, keluar sekolah, dia baca Al-Quran sampai ke jalan. Naik ojek dia baca Al-Quran. Ustadz videokan, Ustadz kirim. Jadi Ustadz tanya, kenapa kok sampai itu niat baca Al-Quran? Dia punya target 1 bulan sama Ramadan 5 kali hatam. Wis, Masya Allah. Ternyata tercapai targetnya. Ada target, ada motivasi untuk mencapai target itu. Tapi kalau tidak punya target, ya sudah. Tidak ada kita target yang kita tuju. Maka yang paling penting di bulan Ramadan ini target. 1, apa tadi? Puasanya full. Yang kedua tadarus Al-Quran. Yang ketiga apa nih? Sholat tarawih. Ya, sholat tawarihnya harus full. Ya. Sholat tarawih, ya. Tarawihnya harus full ya. Bila perlu kalian tugas tuh. Ya, jadi azan, jadi apa itu Bilal ya. Itu tunjukkan kalau kalian punya prestasi. Yang terakhir, target Ramadan. Ya mulai tambahkan sholat tahajudnya. Ya, 4 saja lah, enggak sampai banyak. 1, puasanya full. 2, tadarus Al-Quran. 3, sholat tarawih. 4, qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Ya, karena tarawih itu biasa semakin mendekati akhir Ramadan semakin berkurang jamaahnya. Maka kalian harus menjadi orang yang istiqomah. Berat istiqomah tapi hadiahnya surga. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kira itu yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, mohon maaf tidak bisa lama ya, tidak bisa sampai ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya adik-adik semuanya. Ustaz tahu adik-adik lesu, capek, ada yang lapar, mungkin belum makan. Tapi semoga kebersamaan kita hari ini adalah kebersamaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pulang, masih ada door prize Ustaz kasih untuk yang akan memberikan pertanyaan. Silakan kalau ada yang nak bertanya seputar Ramadan. Atau yang lain silakan. Silakan. Ya, silakan.
Izin bertanya Ustadz, Ya boleh. sebagai penutup, apa nasihat utama dari Ustadz agar kami sebagai pelajar bisa menyambut Ramadan dengan iman sehingga puasa yang kami jalani benar-benar berkualitas, bukan semata-mata menahan lapar dan haus. Baik, terima kasih ya. Nasihat Ustaz cuma ini deh. Dari sekian banyak uraian yang Ustaz sampaikan tadi, ingat yang Ustaz katakan tadi, pas semuanya pasti akan berlalu. Khawatirnya kita cuma kasih kesempatan dari Allah ketemu dan Ramadan tahun ini baik. Tahun depan kita udah ketemu lagi. Allahu a'lam deh. Bukan berarti doakan kita cepat mati. Ya. Tapi tidak tahu kita ajal. Ustaz hari ini bisa duduk di sini, bisa bertatap muka dengan adik-adik sekalian. Besok, wallahu a'lam. Maka ketika Allah berikan kita kesempatan untuk menyambut Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, anggaplah ini sebagai Ramadan terakhir. Sehingga ketika nanti misal kita tidak ketemu lagi di Ramadan tahun depan, tidak ada lagi penyesalan. Ya, di surat Al-Munafiqun Allah singgung, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Jadi di surah Al-Mu'minun orang sudah mati itu dia protes sama Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, hidupkan aku dengan lagi ya Allah. Kalau kau hidupkan aku dengan lagi, pasti aku akan berinfak ya Allah. Pasti aku akan beramal soleh ya Allah. Kata Allah, telat bro, habis masa kamu. Ya, makanya pesan-pesan, yuk jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Anggaplah bahwa ini sebagai Ramadan terakhir kita, dan yakini betul bahwa semuanya pasti akan berlalu ya. Baik, ada yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang aku tanya? Silakan bertanya. Ya. Ibadah apa yang ringan tapi pahalanya besar bagi pelajar saat bulan Ramadan? Masya Allah, pertanyaannya berkelas itu. Ya, ibadah ringan tapi pahalanya besar. Iya. Kalau hadisnya jadi deh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat yang sederhana tapi pahalanya besar niat. Satu. Yang kedua, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Itu juga pahalanya sangat luar biasa, ya. Dan yang tiga, yang bisa Ustaz titipkan baik, sederhana tapi mulia, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia lainnya. Jadilah orang yang pemaaf ya, jangan jadi orang yang pendendam, karena orang pemaaf itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta yang sama orang ini. Ya, bukan dicintai oleh manusia. Allah cinta sama orang ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh cinta yang sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satunya wal afina anin nas. Jadilah orang yang pemaaf. Ya, nah ya. Baik. Nih, hadiahnya. Satu lagi. Ayo. Satu lagi. Mana nak Ustaz mau balik ini? Ayo. Enak. Masih nggak nanya apa pela Ustaz? Berapa umur Ustaz? Jadilah ada ya. Ayo. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz. Harus berapa kali khatam agar kita bisa menghafalkan isi Al-Qur'an? Aduh, berat ini. Nah, nanti silakan dibagi saja ya. Berapa kali hatam biar kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an? Cak ini nak. Dia tuh ini nak. Ada golongan manusia itu yang membaca Al-Quran, dikatakan Rasulullah hanya keluar dari mulutnya saja, tapi dia tidak memahami apa yang dia baca. Salah satu contoh ringan saja. Ustaz sering tanya ini sama bapak-bapak, Pak, kita kan beriman sama Allah, tugas kita adalah patuh kepadanya, menyembah kepadanya. Tapi kalau kita mengimani setan, cak mana caranya? Banyak tidak tahu deh. Cara kita mengimani setan itu, padahal setan itu ada. Kata Allah dalam Al-Quran, ayatnya sering dibaca tuh. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ibuduni hadza siratal mustaqim. Apalagi bulan ruang nih. Hampir tiap malam baca itu, tapi tidak paham mereka dengan apa yang mereka baca itu. Cara bagaimana setan itu akan menjadikannya sebagai musuh. Ya, memusuhi setan. Nah, mana cara? Berapa kali kita hatam? Tidak harus berapa kali deh. Kalau kita pengen dapatkan pelajaran dari Al-Quran,
mulailah sedikit-sedikit tapi berusaha untuk mentadaburinya. Mentadaburi itu memahami maknanya. Misal Allah firmankan dalam Al-Quran misalnya, seperti ini misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, misalnya surat An-Nur ayat ke-27 misalnya. Apa nih perintah Allah? Boleh dibaca tuh teman, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah orang lain sebelum kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Oh, berarti perintahnya untuk ada cara masuk ke rumah orang lain. Jadi bukan berapa kali hatamnya, tapi seberapa sering kita mentadaburi Al-Qur'annya. Itu dah ya. Jadi biar kita pertama keimanannya kepada Allah, kepada Al-Qur'an, baca ayatnya, tadaburi. Tahu tadaburi? Pahami maknanya. Walaupun tidak sampai sedetail tafsir, tapi minimal kita tahu apa yang kita baca. Ya, itu dah ya. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara Mentoring LDKS yang hari ini. Semoga setiap ilmu, nasihat dan pesan yang telah diterima dapat menjadi bekal berharga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sambut Ramadan bukan hanya dengan kesiapan fisik, tetapi dengan hati yang bersih, niat yang lurus dan iman yang dikuatkan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Jamaluddin Malik serta seluruh teman-teman dari organisasi sekolah yang telah berkenan hadir siang hari ini. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.